Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi qiraah wa kitabah pertemuan kedua. Judulnya Tajannubul ghilzati fi ta'lim. Simak bacaan teks berikut karena ini teksnya sudah berbaris. Ini sama dengan membaca Al-Qur'an aja kira-kira nih. Al-muallimu أولى الناس بمراعاة نفسية المتعلمين وأحوالهم واستعمل أسلوب اللين والطيب الكلام لأن النفوس تنفر من الجفوة والغلظة وتأنس وتميل إلى الأسلوب الحسن وعلى المعلمين أن يراعوا ويقدروا الخطأ الذي يقع من الطالب وهل هو من الخطأ الذي يعذر الطالب بجهله به أم لا؟ واستعمل المعلم الأسلوب المناسب في معالجة ذلك الخطأ. Paragraf kedua. وحديث المسيء صلاته خير شاهد على ذلك حيث تركه الرسول صلى الله عليه وسلم يويل أن يتعلم ويصحح خطأه بنفسه بقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي فلما عجز علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين له الصلاة الصحيحة بأسلوب حسن لا شدة فيه ولا غلظة مأخوذة من العربية الأغراض الخاصة بالتصرف. Kita perhatikan al-mufradat al-jadidah, kata baru yang muncul dari teks tersebut sebelum kita artikan dan dapat dipahami apa isi teks tersebut. Tajannub itu sama dengan menjauhi ya. Al-ghilzah keras. Khata' al-khata' kesalahan. Tamilu condong. Mura'atun menjaga. Uslub cara metode. Lainun lembut, jauhnya adalah lawannya jafwatun kasar. Al-munasib cocok. Al-mus'i salah. Syiddah keras. Ajzun tidak mampu. Baik, coba dengar terjemahan dan penjelasan dari teks yang telah dibacakan di atas. Tajannubul ghilzati fit ta'lim, menjauhkan keras dalam pengajaran. Nah, ada ketemu di dalam belajar itu ada guru, dosen yang keras. Nah, kalau bahasa anak mudanya kan dosen killer, guru killer. Kill itu kan membunuh. Sebenarnya kalau kita lihat muallim, murabbi, mendidik, kalau dia bersifat keras nanti akan tidak masuk nanti pelajaran itu. Umpamanya siswa tidak suka terhadap satu mata pelajaran tertentu, bukan berarti dia tidak punya kemampuan untuk memasuki atau memahami materi tersebut. Jadi dia nggak suka dengan cara penyampaian dari gurunya. Nah, makanya dalam pengajaran, memberikan pelajaran sebagai cagur, calon guru, itu harus dipahami kondisi psikologis. Karena yang akan kamu hadapi nanti itu adalah orang hidup, makhluk hidup. Dia hidup itu. Kalau kerja di kantor, itu yang dihadapi buku, komputer, apa lagi? Laptop, printer, benda-benda mati itu semuanya tuh. Tapi kalau ini hidup dia. Nah, punya rasa dan bisa menangkap apa yang disampaikan oleh orang yang di depannya. Nah, makanya nih dalam materi ini judulnya sangat bagus ini, menjauhi
keras dalam pengajaran. Al-muallim awlan nas bi mura'ati nafsiyyat al-muta'allimina wa ahwalihim. Guru itu adalah orang yang pertama yang menjaga psikologis dan kejiwaan peserta didik. Memang benteng pertama guru ini. Karena apa yang dikatakan oleh guru itu pasti akan diamini oleh peserta didik, apalagi terhadap siswa. Karenanya jangan heran nanti kalau ditegur, kata guru saya itu ma, kata guru saya itu pa. Jadi diaminkan langsung oleh peserta didiknya. Kalau gurunya suka berkata kasar, mungkin itu yang direkam oleh anaknya. Suka menghardik, suka itu tanpa ada pendidikan di sana. Maka dia adalah benteng utama dia tuh, psikologis kejiwaan. Kan anak bisa sampai stres. Ada juga misalnya kalau umpamanya kalau dia tidak bisa memahami kondisi psikologis dari peserta didik. Wasta'mala uslubal laini wa tayyibil kalam. Maka hendaklah guru menggunakan metode yang lembut dan ucapan yang baik. Dia baik-baik. Artinya tegas, keras beda. Ada orang yang bisa lembut-lembut saja ngomongnya tapi tegas, jelas dia arahnya. Ini perintah, ini larangan. Masuk dia langsung ya. Kalau ada saatnya diajak bercanda, bermain boleh. Ada saatnya serius untuk memahami suatu pelajaran, harus serius. Ada hukuman yang harus diberikan kalau tidak serius. Li'anna nufusa tanfiru minal jafwati wal ghilzah. Karena pada hakikatnya ya, jiwa itu dia pasti lari dari kekerasan dan kekasaran. Sebenarnya jiwa ini dia tidak mau menerima kekerasan itu. Dipaksakan tuh dia tidak mau. Satu hal itu dipaksakan, dia akan memberontak. Barangnya kalau ketemu dengan keras sesama keras, umpamanya ketemu juga dengan siswa yang wataknya keras juga, kan? Maka terjadilah percikan api melawan dia. Makanya harus diselesaikan atau dicari dengan hal-hal yang kalamut thayyib gitu. Wa ta'nisu wa tamila ila al-uslubil hasan. Dia akan lebih cenderung atau lebih mengarah kepada metode-metode yang baik. Sedangkan di dalam Al-Quran itu ada surat yang mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau seandainya ingin berdebat untuk memberikan argumen, ya dengan cara yang baik. Ini juga dengan dibawakan dalam dunia pendidikan. Bahkan ini lebih kompleks sistemnya ya. Lanjut, wa 'alal mu'allimin ay yura'u wa yuqaddiru al-khata' alladhi yaqa'u minat talib. Hendaknya guru itu memelihara dan membatasi kesalahan yang terjadi pada siswa. Artinya dipintas dulu. Sebelum terjadi kesalahan, ini aturan-aturan yang tegas. Wa hal huwa min al-khata' alladhi yu'zaru talibu bijahlihi bihi am la? Ya, bisa jadi kesalahan itu karena ketidaktahuan siswa ataupun memang disengaja oleh siswa itu. Harusnya dibatasi. Ini aturannya yang harus dipahami oleh siswa. Kalau menghadapi anak-anak yang masih SD, bagaimana psikologinya? Ya paling dia konsentrasinya 10 menit cuma. Habis itu bubar deh, buyar dia. Bermain-main, berlari. Bagaimana cara mengatasinya? Ya ajak juga bermain. Kalau mengatasi anak yang sedang puber, yang anak SMP ya, bagaimana itu dia konsentrasinya? Perlu juga dipahami. Atau anak-anak yang sudah memasuki usia hampir-hampir baligh atau dewasa, tingkat SMA, juga dimasuki dengan cara yang baik dan benar. Wasta'mala al-mu'allimu al-uslub al-munasib fi mu'alajati dhalikal khata'. Dan hendaknya guru menggunakan metode yang pas, sesuai dengan dan untuk memeriksa kesalahan itu. Kalau ya dia bukan seperti itu. Kalau dia kesalahannya ini, bagaimana cara memberikan punishment, hukumannya itu kalau bisa mendidik umpamanya, supaya sesuai dengan dia. Hukuman itu bukan sifatnya adalah supaya
tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi dipergunakan metode yang pas untuk memberikan atau menilai kesalahannya. Kemudian paragraf kedua, wa hadisul musi, salatahu khairu syahidin ala zalika haitsu tarakahu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhailu ayata'lama yusahiha khata'ahu binafsihi wa biqaulihi. Dari peristiwa ada seseorang yang dalam salatnya salah dia. Peristiwa salahnya seorang dalam salat. Dan sebagai bukti dari hal tersebut, Rasul meninggalkannya. Ini cara Rasul untuk menegaskan atau memberikan contoh yang baik dalam mengajarkan orang yang salah dalam salat. Yuhailu ayat ta'allama wa sihha. Rasul meninggalkannya, dia berusaha membuatnya belajar atau memperbaiki kesalahan tersebut sendiri dengan bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Rasul, ulang salat lagi, kamu tadi belum salat itu. Maka ketika dia merasa lemah, Rasul mengajarkan dan menjelaskan tentang salat yang benar. Artinya lemah hati dia menerima. Tidak ada unsur perlawanan artinya. Tidak membantah. Maksud mengajarkan metode yang baik dan benar. Ini salat yang baik dan benar tanpa ada kekerasan dalamnya. Bi uslubin hasanin la syiddah fihi wala ghilzah. Ya, dengan metode yang baik dan benar. Ini caranya salat yang baik dan benar. Nah, inilah pentingnya di dalam dunia pendidikan atau dalam pengajaran harus mempergunakan cara-cara yang sesuai. Karena yang dihadapi adalah makhluk ya, makhluk hidup, orang, bukan benda mati. Perlulah dilihat unsur-unsur kejiwaan, psikologis. Kalau dia banyak masalah, tidak mau dia